Hai Leo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Leo Sun Moon Rising di bulan Agustus 2020. Maaf kalau agak terlambat. Awalnya aku akan baca secara overall ya. Readingan untuk kalian ini bisa menyangkut banyak hal. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke relationship reading untuk single dan yang couple-nya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan semua yang kalian lakukan, usahakan, kerjakan lancar. Amin. Terima kasih banyak untuk kalian semua atas dukungannya, supportnya buat Katanya Tarot Indonesia. Dan jangan lupa kalau belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe, oke? Dan dinyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan update terbaru dari Katanya Tarot Indonesia. Sebelum aku memulai readingan, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan umum atau general, bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain, tetapi juga readingan ini tidak akan resonate untuk semua orang, jadi bisa resonate bisa tidak ya. Jangan dipaksakan readingan ini bila tidak sesuai dengan kalian, dan ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, Leo, kita punya Two of Wands, ada Four of Pentacles, ada Six of Cup ya. Aku melihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu bulan Agustus ini adalah bulan dimana kamu harus membuat satu keputusan gitu ya, keputusan besar yang mungkin akan membawa perubahan yang cukup signifikan ke dalam kehidupan kamu. Aku lihat di masa energi sebelumnya, kalian mungkin sedang di perpecahan jalan. Ada option, ada pilihan di depan kalian yang harus kalian putuskan. Gue mau kemana? Gue harus apa? Dan aku lihat di sini ini membuat kalian tuh agak sulit gitu ya untuk memutuskan, karena ini adalah satu keputusan yang cukup besar gitu ya. Dan buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini karena kita the bottom of the deck-nya kita ada Ace of Swords, jadi ada hal-hal yang kamu harus putuskan, hal-hal yang harus kamu tinggalkan, hal-hal yang harus kamu rubah. Dan kamu punya banyak ide-ide, banyak hal-hal yang membuat kamu berpikir. Bisa jadi kamu punya download informasi atau kamu terinspirasi sehingga kamu punya ide-ide untuk melakukan banyak hal. Oke? Dan aku melihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu merasa ada satu ketidakstabilan atau satu ketidakimbangan gitu ya di dalam apa yang kamu lakukan. Dalam pekerjaan bisa jadi apa yang kamu lakukan hasilnya tidak sesuai gitu loh dengan apa yang kamu harapkan. Gue udah kerja mati-matian tapi pendapatan gue nggak naik-naik, gue nggak dapat promosi, gue nggak dapat kenaikan gaji gitu ya. Dan juga mungkin ada hal-hal yang kamu rasa tidak seimbang atau tidak fair gitu loh buat kamu. Dan aku lihat juga buat beberapa dari kamu mungkin kamu merasa bahwa gua belum cukup gitu loh, belum cukup, masih banyak hal yang membuat kamu merasa bahwa kamu kurang stabil, kamu kurang merasa secure dengan keadaan kamu saat ini, sehingga kamu merasa kayak gua harus punya sampingan nih, gua harus punya hal lain yang gua lakuin untuk bisa membackup kebutuhan gue, keperluan gue. Dan aku melihat juga di sini di bulan Agustus ada hal-hal yang harus kamu lepaskan gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu let go. Mungkin ini ada juga sambungannya atau ikatannya dengan masalah percintaan gitu loh. Mungkin sebelumnya kamu masih belum bisa menerima bahwa hubungan kamu dengan seseorang harus berakhir gitu ya. Buat beberapa dari kamu Leo yang baru keluar dari satu hubungan percintaan, karena aku lihat juga ada pesan mengenai itu. Dan di Agustus ini kamu sudah lebih legowo gitu loh, sudah lebih bisa menerima bahwa oh ya gue harus
let go ya. Gue harus bisa melepaskan orang ini, melepaskan semua kenangan tentang dia, melepaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya, dan harus bisa memaafkan. Memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Misalnya kamu punya bikin kesalahan atau kamu eh, apa ya gagal dalam sesuatu gitu ya. Dan kadang-kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri, nyalahin diri kita sendiri, menganggap diri kita nggak cakep, nggak pandai, nggak nggak mampu gitu ya, sehingga kita secara nggak langsung mengecilkan diri kita, sehingga itu bisa berdampak gitu loh dalam kita melihat kehidupan kita, dalam kita melihat ke dalam diri pribadi, sehingga seringnya kita kehilangan motivasi, kehilangan semangat, percaya diri, dan kita jadi susah untuk melihat dengan jelas gitu loh jalan keluar, solusi. Dan kita punya beloved ya. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Percaya bahwa diri kamu layak dan patut untuk dikasihi, disayangi oleh orang lain. Dan akan ada orang yang menyayangi kamu dengan sepenuh hati, walaupun mungkin sebelum-sebelumnya kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan gitu ya. Dan aku lihat di sini untuk kalian yang single, ada kemungkinan kalian akan bertemu dengan orang baru dan mungkin akan berlanjut ke arah yang komitmen gitu. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kalian secara overall. Kita lanjut ke relationship reading ya. Oke, Leo single, ini adalah readingan untuk kalian Leo Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Agustus 2020. Kita punya pesan dari oracle-nya, Love is all around you. Cinta dan kasih itu ada di sekitar kamu. There is love everywhere all the time. Selalu ada cinta di mana saja dan kapan saja. Mungkin agak sulit buat kalian untuk bisa melihat hal yang ada dalam pesan ini, bahwa cinta itu ada di sekeliling kamu, dan mungkin saat ini kamu merasa tidak seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ada satu situasi dan kondisi yang membuat kamu mungkin agak frustasi, mungkin banyak tekanan, mungkin banyak beban yang ada di dalam situasi di dalam kehidupan kamu, terutama dalam perasaan-perasaan kamu. Dan aku melihat beberapa dari kamu ini, the bottom of the deck-nya ada the Hierophant in reverse ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu baru saja keluar dari satu hubungan ya, mungkin bukan baru-baru banget, tapi masih lukanya masih basah gitu ya. Masih banyak ketidakterimaan, masih banyak kemarahan yang ada di dalam diri kalian, dan aku lihat di sini ada unfinished business. Ada hal yang masih belum tertuntaskan atau diselesaikan dengan tuntas. Bisa jadi kalian sebenarnya sudah selesai, tapi ada hal-hal yang masih mengikat antara kamu dengan orang tersebut. Buat beberapa dari kamu, aku nggak tahu kenapa ada pesan jangan terbawa nafsu, atau ada sesuatu yang dilakukan karena hawa nafsu. Aku nggak ngerti apa itu, tapi kalian lah yang tahu gitu ya. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini seperti hubungan kamu dengan seseorang sebenarnya sudah berakhir, tapi kalian masih berhubungan dikarenakan adanya satu kebutuhan satu dengan yang lainnya. Oke? Kamunya masih belum bisa 100% move on, 100% lepas dari orang tersebut. Ya tadi itu masih kadang-kadang ada hal yang merupakan satu kebutuhan, ya itu bisa luas kebutuhannya, yang membuat kamu dan dia mungkin masih berhubungan gitu ya. Atau masih ada hal-hal yang bikin kamu tuh nyangkut sama orang ini. Buat beberapa dari kamu mungkin banyak hal yang masih jadi unek-unek, masih belum selesai gitu loh. Kamunya ada banyak ketidakterimaan, mungkin ini masih dalam tahap denial gitu ya buat beberapa dari kamu. Tapi aku lihat ada orang yang memblokir
komunikasi, tidak mau berkomunikasi, tidak bisa bekerja sama, susah diajak untuk, apa ya, untuk bekerja sama gitu loh. Dan aku melihat di sini kamu menanti satu kabar, atau kamu menunggu dia untuk menghubungi kamu, atau mau berkomunikasi sama kamu karena masih banyak hal yang membuat kamu nggak mengerti. Mungkin di sini kamu ditinggalkan oleh seorang tanpa alasan yang jelas gitu loh. Aku juga melihat di sini ada masalah mengenai ketidakstabilan. Ini ketidakstabilan, ketidakharmonisan, ketidakstabilan mungkin di dalam bidang finansial yang membuat itu menjadi satu pengaruh yang besar dalam hubungan kalian. Dan aku lihat di sini kalian itu masih agak banyak gitu loh hal-hal yang kalian nggak mengerti, yang membuat kalian bingung, yang membuat kalian kadang-kadang menjadi frustasi gitu ya. Kenapa sih? Karena kalian nggak mendapatkan satu closure, nggak mendapatkan satu kejelasan. Di mana sih salah gue? Di mana sih salahnya ini hubungan? Tapi yang aku lihat di sini ya ini ada the Hermit card ya. Dalam keadaan terbalik, ya kamunya di satu titik ya kamu akan tersadar gitu ya bahwa memang orang ini sudah tidak bisa lagi kamu harapkan, memang hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan. Dan aku lihat buat beberapa dari kalian ini ada pesan jangan terbawa nafsu gitu ya. Jangan terbawa nafsu, jangan terbawa emosi juga bisa gitu ya. Karena aku ngerasain kayak kamu tuh masih banyak rasa ketidakterimaan. Dan mungkin kamu berusaha untuk konfrontasi gitu ya, untuk mendapatkan kejelasan. Ini tuh nggak dapat closure gitu, nggak dapat kejelasan yang benar-benar bisa membuat kalian ngerti dan ini membuat kalian marah gitu ya. Tapi ya ini adalah pesannya bahwa kalian sudah saatnya melepaskan, mengikhlaskan segala hal yang memang sudah berlalu karena tidak ada gunanya untuk memaksakan satu hubungan, memaksakan seseorang untuk dapat menghargai dan mencintai kalian dan segala yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Keluar dari kepala kalian, keluar dari segala kecemasan kalian, keluar dari segala hal yang hanya membuat kalian stuck, yang hanya membuat kalian terpaku akan hal yang sudah lalu. Sudah saatnya kalian untuk move on, untuk maju ke depan, untuk melepaskan itu. Dan di saat kalian masih belum bisa memaafkan gitu ya, kalian akan terus-menerus nih kesangkut sama hal ini ataupun sama orang ini. Karena ya di saat kalian belum bisa memaafkan, masih ada rasa yang mengikat kalian dan membuat kalian nggak bisa kemana-mana. Di saat kalian sudah bisa memaafkan itu, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, kalian akan mendapatkan satu ketenangan. Karena ya udah nggak ada perasaan-perasaan negatif dan itu membantu kalian untuk bisa maju ke depan ke arah yang lebih baik, dengan perasaan yang lebih baik, dengan perasaan yang lebih positif. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Leo single. Kita lanjut lagi ke untuk Leo yang berpasangan. Ini adalah readingan untuk kalian bulan Agustus 2020. You deserve love. Kamu berhak untuk disayangi, dikasihi, layak untuk menerima cinta kasih itu. Ya, kembali lagi ini kurang lebih sama gitu ya pesannya untuk kalian dari pesan sebelumnya. Kita punya tower card di sini di tarotnya ya. Jadi aku lihat beberapa dari kalian mungkin dalam hubungan ini lagi banyak selisih pendapat atau tidak menemukan satu kesamaan pemahaman gitu ya, sehingga membuat kalian jadi suka bentrok, suka berantem, banyak konflik gitu antara satu dengan yang lainnya. Dan aku ngelihat di sini mungkin ada apa ya, kadang-kadang ada dorongan-dorongan yang membuat kamu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir dulu bahwa kalau gua ngelakuin ini atau saat gua mengatakan ini bisa menyakiti atau menyinggung orang lain gitu atau menyakiti ego orang lain gitu.
Dan aku lihat dikarenakan banyaknya perselisihan ini, aku melihat ada orang yang jadinya nggak kerasan gitu loh, nggak kerasan di dalam hubungan ini. Dan aku lihat di sini kamu tuh lagi terbawa emosi sekali gitu ya, suka mungkin terbawa perasaan, dan kadang-kadang hal tersebut tuh membuat kamu kadang melakukan hal yang nggak pakai logika gitu ya. Atau ini adalah pasangan kamu. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sulit untuk dikendalikan atau dipegang ekornya gitu ya. Ini ada sesuatu yang keluar di permukaan, ada sesuatu kebenaran yang terungkap yang membuat keadaan di dalam hubungan kamu ya jadi berantakan. Aku ngelihat di sini ada kemungkinan ada pihak ketiga. Ada orang yang ingin menyudahi hubungan ini. Queen of Cup. Dan kamu mungkin sedang berusaha untuk menenangkan diri. Tapi tuh kan Five of Swords, Tower card, ini lagi banyak konflik, lagi banyak berantem. Dan mungkin dikarenakan perselisihan dan konflik dan berantem-berantem ini, itu kadang-kadang di saat orang lagi emosi, dia sering kelepasan gitu ya, sering kelepasan di dalam perkataan dia, dalam bagaimana dia memperlakukan pasangannya, dan ini bisa menyebabkan ya tersakitinya seseorang gitu loh, kan kata-kata, kan perbuatan. Karena yang aku rasain di sini ada pihak yang tidak terima gitu loh. Seven of Swords. Ya, ada orang yang tidak bisa menjaga komitmen, ya. Tidak bisa menjaga komitmen. Mungkin juga dia, ini deception card ya. Jadi bisa jadi orang ini berbohong, berselingkuh, memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain, mengambil sesuatu dari orang lain. Ya memanfaatkan pasangannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ya tentunya orang yang dimanfaatkan nggak terima. Kemungkinan masih ingin fight ya untuk hubungan ini, masih ingin bertahan, masih ingin berjuang agar hubungan ini bisa bertahan lah, bisa diperjuangkan. Dan kamu mungkin masih punya harapan bahwa orang ini bisa berubah dan orang ini bisa memperbaiki dirinya. Cuman aku merasakan ada orang yang sudah kehilangan kepercayaan di sini. Dan orang ini mungkin agak kurang berani untuk menghadapi masalah ini. Two of Pentacles. Aku lihat di sini ya agak sulit gitu ya. Situasinya kayak kepentok karena ya aku rasain ini orang agak sulit untuk diajak kerjasama, agak sulit untuk diajak komunikasi, untuk ngebicarain, untuk menyelesaikan masalah ini. Ya ini ada
ada pihak lain gitu loh yang berusaha masuk atau sudah masuk bahkan ke dalam hubungan ini ya. Kamu masih punya satu rasa ketakutan bahwa dia akan pergi meninggalkan kamu. Dan kamu berusaha menahan diri kamu. Kamu berusaha untuk menenangkan diri kamu. Kamu berusaha sabar. Kamu berusaha mengerti mereka tuh pengennya apa. Karena kamu masih pengen berjuang gitu. Masih pengen mempertahankan hubungan ini. Tapi orang ini mungkin saat ini sering ngilang-ngilang gitu loh. Susah dihubungin, susah dicari, susah diketemuin, susah diajak ngomong. Apalagi bila menyangkut masalah yang terjadi, yang sudah terjadi gitu ya, yang membuat kamu jadi sering konflik, sering cekcok sama mereka. Karena mungkin mereka juga takut dimarahin, takut mungkin nggak diberikan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadinya ya susah untuk mencari solusi dan mengatasi masalah yang ada dalam hubungan kalian. Karena hanya satu pihak nih yang lagi berusaha untuk memperjuangkan. Sedangkan di lain pihak kamunya sendiri juga nggak tahu ini orang masih mau nggak sih atau masih punya keinginan nggak untuk mempertahankan hubungan ini dengan gue. Dan mungkin dikarenakan apa yang dia lakukan terhadap hubungan ini, kamu ngerasa bahwa jadinya kamu tuh banyak mungkin kemakan omongan gitu ya, kemakan omongan ataupun jadi menyalahkan diri kamu sendiri sebagai penyebab mereka melakukan hal yang menyakiti kamu. Itu yang aku tangkap. But always remember ya, selalu ingat bahwa kamu itu berhak untuk dikasihi. Dan kadang-kadang penilaian orang lain, kata-kata orang lain, itu kadang-kadang mempengaruhi kita dalam kita melihat diri kita sendiri. Dan itu kadang-kadang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri tanpa sadar. Dan seringkali apa yang dilakukan orang, apa yang terjadi gitu ya dengan dengan perlakuan orang terhadap kita memberi dampak gitu loh. Bagaimana perasaan kita terhadap diri kita, itu sering sekali terjadi seperti itu. Dan kadang-kadang kita kemakan gitu loh dengan omongan-omongan mereka yang kadang-kadang ngejatuhin mental kita, yang kadang-kadang merenggut kepercayaan diri kita, merenggut rasa cinta kasih itu dari dalam diri kita. Dan membuat kita jadi insecure sama diri kita sendiri. Dan membuat kita jadi fokus akan kekurangan-kekurangan kita. Buat kita jadi suka nyalah-nyalahin diri sendiri. Dan kadang-kadang di saat kita insecure, kita jadi punya rasa takut yang berlebihan. Dan saat kita mempunyai rasa takut yang berlebihan, itu terbawa gitu loh dalam kita memperlakukan atau menghandle hubungan kita dan menghandle pasangan kita gitu ya. Jadinya kita jadi posesif, jadi suka pikiran yang enggak. Dan kadang-kadang diperlakukan seperti itu terus-menerus. Ya, jadinya membuat mereka nggak nyaman. Dan saat nggak nyaman, ada yang datang memberikan kenyamanan. Nah, itulah yang kadang-kadang sering terjadi gitu ya. Rasa ketidakpercayaan diri, rasa insecure itu bisa jadi satu pemicu masalah yang besar di dalam satu hubungan. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate ya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.